Di tangan Zhang Yi terdapat pedang penghakiman abadi yang telah diberkati oleh Ling. Namun, bagaimana dengan rekan-rekannya? Jika mereka terus bertarung satu lawan satu, atau satu lawan banyak melawan para Huang Kui dalam waktu yang lama, sebagian besar para esper pada akhirnya akan terkikis sedikit demi sedikit hingga tewas. Ia tidak bisa terus bermain-main dengan lawannya di sini. Sistem tempur cerdas telah menampilkan bahwa seluruh data lawan telah berhasil dikumpulkan. Kecepatan, kekuatan, dan cara bertarungnya kini sepenuhnya telah dikuasai oleh Zhang Yi. Namun, baju tempur pemusnah dewa memberikan peringatan bahwa kekuatan fisik lawan sangat mengerikan. Bahkan jika mengerahkan seluruh kekuatannya, dalam hal kecepatan pun, Zhang Yi masih sulit mengejarnya. Dengan kata lain, jika Zhang Yi memilih menyerang lebih dulu dan bertarung jarak dekat dengan He Niao, sementara lawan sengaja menghindari pertarungan dan terus menjaga jarak, maka ia tidak akan memiliki cara apapun untuk memaksanya bertarung. Zhang Yi berkata, "Aku sangat paham. Seseorang yang berhati-hati seperti dirimu, demi benar-benar memusnahkanku, telah mempersiapkan diri selama ini. Tentu saja kondisi fisikmu sudah ditingkatkan hingga batas tertinggi. Mustahil kau akan melakukan kesalahan serendah itu. Tidak masalah, semua ini sudah cukup. Nih." Zhang Yi menggangkat pedang penghakiman abadi yang telah menyatu dengan pemurnian ilahi menggunakan kedua tangannya. Di mata kirinya, jarum detik waktu telah mengunci posisi lawan. Ia menggenggam pedang dengan kedua tangan dan mengambil posisi untuk menebas. Di mata He Niao, posisi itu terlihat sangat aneh. Sebab jarak di antara mereka telah mencapai beberapa ribu meter. Ia tidak percaya Zhang Yi mampu melampauinya dalam hal kecepatan. Bagaimanapun juga, ia sama sekali tidak berniat bertarung secara langsung dengan lawannya. Namun pada saat berikutnya, pusaran waktu di mata kiri Zhang Yi perlahan menghilang, lalu berubah menjadi sebuah bandul kuno. Ayunan jarum detik berhenti, sementara jarum kedua yang melambangkan jarum menit perlahan bergerak satu kali. Jarum menit waktu, percepatan tanpa batas pada diriku sendiri. Begitu pikiran itu muncul, seluruh ruang tiba-tiba membeku dalam sekejap. Langit sunyi sekejap. Hanya dalam sekejap mata, itu sudah cukup bagi Zhang Yi untuk melintasi jarak beberapa ribu meter di antara mereka dan muncul tepat di depan lawannya. Tatapannya tajam. Dengan kedua tangan, ia mengangkat pedang panjangnya, lalu menebaskannya dengan keras mengikuti garis tengah tubuh lawan. Dalam momen itu, Zhang Yi hanya sempat melancarkan satu serangan. Namun satu serangan itu sudah cukup. Ketika aliran waktu kembali normal, tubuh He Niao telah dibelah menjadi dua oleh Zhang Yi. Ia bahkan belum menyadari apa yang telah terjadi. Yang ia rasakan hanyalah sosok Zhang Yi tiba-tiba muncul di hadapannya, membuatnya sangat terkejut. Sebab perpindahan sejauh beberapa ribu meter itu sama sekali tidak berhasil ia tangkap. Namun, sesaat kemudian, rasa gelisah yang jauh lebih besar menyerangnya. Tubuhnya perlahan terbelah dari tengah dan jatuh ke dua sisi dengan begitu sederhana tanpa kemegahan sedikit pun. Tubuhku. Setengah mulutnya bahkan masih mampu mengeluarkan suara. Kenapa separuh tubuhku kehilangan rasa? Zhang Yi memandang garis tengah tubuhnya. Tak disangka, inti Huang Kui tipe 2 ternyata tidak berada tepat di tengah dada. Artinya, tebasan tadi gagal membunuh He Niao. Namun, itu sudah tidak penting lagi. Sebab dengan mata telanjang, ia dapat melihat bahwa separuh tubuh sebelah kanan telah benar-benar memasuki keadaan mati total. Cahaya di matanya menghilang, dan tubuh mekanisnya mulai menjadi dingin. Sedangkan yang masih memiliki kehidupan hanyalah separuh tubuh sebelah kiri. Pemandangan itu tampak absurd sekaligus mengerikan. Itu tampak. He Niao segera menendang tanah dengan kakinya, berusaha melarikan diri. Namun karena hanya memiliki satu kaki, ia justru melesat seperti peluru meriam sebelum akhirnya menghantam tanah dengan keras. Barulah saat itu, ia melihat dengan jelas bahwa separuh tubuhnya telah hilang. Bagaimana bisa begini? Apa yang sebenarnya kau lakukan? Ia mengaum ketakutan. Ketenangan yang sebelumnya ia miliki akhirnya lenyap. Aku bisa menghentikan waktu. Zhang Yi menjawab dengan tenang.
Kalimat itu mengandung begitu banyak makna. Sebenarnya, kemampuan langit sunyi sekejap juga menguras tenaga Zhang Yi dalam jumlah yang tidak sedikit. Dalam waktu singkat, mustahil baginya menggunakannya untuk kedua kalinya. Ia sengaja menciptakan tekanan psikologis seperti itu, agar lawannya benar-benar tenggelam dalam keputusasaan. Lagi pula, dengan tubuh yang hanya tersisa separuh dan tak dapat dipulihkan, bagaimana mungkin He Niao masih bisa bertarung dengannya? Sudut bibir Zhang Yi membentuk senyum kejam. Kalau ayam panggang tinggal setengah, biasanya dijual dengan harga diskon. Tak peduli seberapa marah dan takutnya He Niao, kenyataannya tubuhnya kini telah terbelah menjadi dua. Separuh tubuh lainnya telah benar-benar kehilangan semua respons. Dengan susah payah ia berdiri. Berkat kemampuan bergeraknya yang luar biasa, ia bahkan masih mencoba melarikan diri. Namun sekarang, ia sudah tidak mampu lagi menghindari pengejaran Zhang Yi. Baju tempur pemusnah dewa diaktifkan sepenuhnya. Zhang Yi meninggalkan bayangan hitam dan putih berlapis-lapis di udara, mengejar He Niao dari belakang, sambil terus mengayunkan pedangnya dengan ganas. Satu tebasan lagi, tubuh He Niao kembali terbelah menjadi dua. Namun Zhang Yi masih belum menemukan letak inti Druk. Jangan-jangan inti itu disembunyikan di dalam otak sebelah kanan. Tubuh He Niao kini hanya tersisa kurang dari seperempat. Satu-satunya mata yang masih tersisa membelalak ketakutan menatap Zhang Yi tanpa berkedip. Kini ia bahkan sudah kehilangan kedua kakinya. Hanya tangan kanannya yang masih bisa digunakan untuk melawan. Namun tiba-tiba ia menyadari sesuatu. Hari ini pria itu telah berbohong kepadanya. Kemampuannya sama sekali bukan sekadar ruang dan penyegelan, sebab ia dapat melihat organ-organ dalam tubuhnya perlahan berhenti bekerja. Potongan tubuh yang terpisah semakin memucat, kehilangan vitalitas, sementara darah terus mengalir keluar. Lengan itu benar-benar telah dibunuh. Hubungan sebab akibatnya telah diputus sepenuhnya. Hanya kemungkinan itu yang dapat menjelaskan keadaan seperti ini. Namun jelas, kemampuan seperti itu bukanlah sesuatu yang seharusnya dimiliki seorang pengguna kemampuan ruang tingkat ksatria hitam. Akan tetapi, Zhang Yi tidak berniat memberikan jawaban apapun kepadanya. He Niao yang kini hanya memiliki satu tangan, sudah tidak memiliki kesempatan sedikit pun untuk melawan. Detik berikutnya, pedang Zhang Yi berayun semakin cepat. Dengan beberapa tebasan berturut-turut, sisa tubuh He Niao yang bahkan tidak mencapai seperempat itu dipotong menjadi serpihan-serpihan kecil. Akhirnya, ketika terdengar bunyi ting, sebuah inti daging dan darah yang terbungkus logam berbentuk belah ketupat khusus terpental keluar dari tubuhnya. Kesadaran He Niao pun lenyap sepenuhnya. Zhang Yi memusatkan pandangannya. Inti daging dan darah yang terbungkus modul logam khusus itu berukuran lebih dari 100 kali lipat dibandingkan inti Huang Kui tipe 1 biasa. Bahkan setelah jatuh ke tanah, inti itu masih menggeliat dengan liar, memanjang menjadi tentakel-tentakel menjijikan dan mengerikan yang terus meraba-raba kehampaan, seolah ingin mencari inang baru agar dapat hidup kembali. Kehidupan bangsa Druk benar-benar mengerikan. Zhang Yi bergumam penuh kekaguman, lalu langsung menerjang ke depan dan menancapkan pedangnya dengan keras untuk memakunya di tempat. Begitu bersentuhan dengan pedang penghakiman abadi, inti logam itu langsung menjadi jinak dan tidak bergerak sedikit pun lagi. Seiring gugurnya He Niao, kekuatan yang mempertahankan wilayah hitam itu pun melemah dengan cepat. Zhang Yi merasakan kekuatan ruang perlahan kembali ke dalam tubuhnya. Ia mengayunkan tangan besarnya, merobek gerbang menuju dunia bawah, lalu langsung menyimpan inti logam itu ke dalamnya. Langit di atas perlahan-lahan kehilangan tirai hitam yang menyelimutinya. Saat itu, para esper yang terpisah di ruang masing-masing bertarung dengan sangat sulit. Ketika Zhang Yi keluar, banyak orang sudah terluka. Beberapa anggota berpangkat rendah dari Ksatria Meja Bundar, Asosiasi Ilmu Pengetahuan Alam, dan kuil para Dewa Primus, bahkan dalam waktu kurang dari 3 menit, telah dilahap oleh Huang Kui hingga tak menyisakan serpihan tulang sedikit pun. Rancangan He Niao memang benar-benar luar biasa. Jika sebelumnya mereka tidak menemukan Ling dan memperoleh cara untuk melawan kaum Druk, kemungkinan besar dalam bencana kali ini,
sebagian besar dari mereka akan mati di tempat ini. Namun, itu semua adalah cerita belakangan. Jika sejak awal Zhang Yi tidak menemukan cara untuk mengatasinya, mustahil ia akan memilih membawa semua orang memasuki planet eksperimen. Saat wilayah kekuatan itu menghilang, akhirnya semua orang dapat saling melihat satu sama lain. Zhang Yi menyimpan pedang penghakiman abadi, menarik napas panjang, lalu berseru dengan suara berat, "Tukar lawan." Meskipun Huang Kui saat ini terus berevolusi selama pertarungan, kemampuan mereka berkembang secara khusus untuk beradaptasi dengan target tertentu. Selama mereka saling bertukar lawan, setidaknya pertarungan tidak akan berlangsung seburuk ini. Kini, otak utama yang mengendalikan Huang Kui telah dihancurkan. Sisa lebih dari 1.000 Huang Kui tinggal dibunuh sedikit demi sedikit sampai habis. Zhang Yi memberi semua orang sedikit waktu untuk memberikan penghormatan sederhana kepada mereka yang gugur. Namun, tentu saja tidak ada satupun anggota timnya yang tewas. Bagaimanapun, kini seluruh anggota timnya mengenakan armor Dewa Iblis. Selama energi di dalamnya belum habis, mereka tidak akan mudah mati. Ayo kita berangkat. Masalah terbesar sudah berhasil diselesaikan. Di depan nanti, tidak akan ada lagi yang menghalangi kita mengungkap rahasia planet eksperimen ini. Zhang Yi berkata kepada semua orang. Kemudian, ia berbalik menghadap Shikong. "Tuan Shikong, mohon lanjutkan memandu jalan bagi kami." Shikong menatap Zhang Yi. Matanya dipenuhi rasa ingin tahu. Dengan bingung ia bertanya, "Tuan Chaos, kalau dugaanku tidak salah, sebelumnya pemimpin para Huang Kui sudah muncul di sini, bukan? Sementara kami semua tidak bertemu dengan makhluk itu, berarti hanya ada satu kemungkinan. Lawan yang dipilihnya adalah dirimu, sebagai komandan sementara tim kami, dan karena teknik wilayahnya telah dipatahkan, itu berarti dia telah dikalahkan olehmu." Wajah Zhang Yi seketika menjadi agak muram. Shun Feng, Luo Qiao, dan yang lainnya juga menatap Zhang Yi dengan penuh rasa penasaran. Sudah sampai pada situasi seperti ini. Kalau kau benar-benar tahu cara menghadapi Huang Kui terkutuk itu, seharusnya kau membagikan informasi itu kepada kami. Bagaimanapun juga kita adalah sekutu. Terus-menerus menyembunyikan rahasia seperti ini bukankah agak keterlaluan? Wajah Zhang Yi tetap muram. Tiba-tiba ia menutupi dadanya, lalu batuk dengan hebat. Batuk itu begitu keras, seolah-olah paru-parunya hendak terbatuk keluar melalui tenggorokannya. Batuk, batuk, batuk. So, kalian benar. Makhluk itu memang sudah berhasil kutangani. Hanya saja bukan kubunuh, melainkan untuk sementara kusegel. Di dalam tubuhku sudah tersegel terlalu banyak Huang Kui biasa. Ditambah lagi sekarang ada komandan Huang Kui model kedua, beban yang kutanggung menjadi terlalu besar. Aku juga menggunakan kekuatan terlarang untuk membatasi gerakannya. Karena itu, kita tidak punya banyak waktu lagi untuk berlama-lama di sini. Kita harus secepat mungkin menemukan rahasia planet eksperimen. Hanya dengan menemukan cara untuk melepaskan diri dari Huang Kui, itulah kita bisa meninggalkan kawasan bintang ini. Saat Zhang Yi membuka telapak tangannya, telapak itu ternyata telah dipenuhi darah merah segar. Ekspresi Shun Feng dan Luo Qiao pun berubah menjadi serius. "Maaf, Chaos. Kami bukan bermaksud meragukanmu. Hanya saja, dalam keadaan sekarang, selain kalian berdua, memang tidak ada cara lain yang lebih baik untuk membatasi pergerakan Huang Kui. Menghadapi luka Zhang Yi, mereka sama sekali tidak menaruh curiga. Bagaimanapun juga, mereka telah menyaksikan sendiri betapa mengerikannya Huang Kui. Walaupun mereka tidak sempat bertarung langsung melawan komandan Huang Kui itu, dengan berpikir menggunakan akal sehat pun sudah cukup untuk mengetahui betapa mengerikannya kekuatan makhluk tersebut. Bagaimana mungkin Zhang Yi bisa menyegelnya tanpa terluka sedikit pun? Shikong menatap Zhang Yi dalam-dalam. "Kita sama-sama pengguna kemampuan ruang. Mengapa kemampuan penyegelanmu jauh lebih kuat dariku? Benar-benar mengejutkan." Dengan tubuh yang tampak lemah, Zhang Yi menggelengkan kepala. Mana mungkin ada kedamaian yang datang begitu saja? Hanya saja akulah yang memikul beban untuk kalian semua. Pokoknya, lukaku untuk sementara tidak menjadi masalah.
Yang paling penting adalah segera menemukan rahasia planet eksperimen ini, lalu meninggalkan tempat ini. Zouker segera menghampiri dengan wajah penuh kekhawatiran. Lalu ia segera mengaktifkan kemampuan Sang Abadi untuk memulihkan luka di dalam tubuh Zhang Yi. Saat tangannya menyentuh tubuh Zhang Yi, kilatan keterkejutan melintas di matanya. Namun, dalam sekejap ia berhasil menyembunyikannya dengan sangat baik. Setelah melalui pertarungan tadi, seluruh anggota tim masih dipenuhi rasa terkejut. Jangan tertipu karena Zhang Yi dan Li Changgong tampak begitu mudah membantai Huang Kui. Jika orang lain yang melakukannya, sama sekali tidak akan semudah itu. Sekarang mereka hanya ingin secepat mungkin meninggalkan tempat ini. Namun, pertarungan barusan juga membawa keuntungan yang sangat besar bagi mereka. Karena sebagai peserta dalam pertempuran itu, mereka juga memperoleh hadiah eter dari Sang Pencipta. Selama masih hidup, setiap orang mengalami peningkatan kekuatan esper, sedikit ataupun banyak. Shikong memejamkan mata, seolah sedang merasakan struktur ruang di wilayah tersebut. Lalu ia mengangkat tangannya dan segera menunjukkan arah kepada Zhang Yi serta yang lainnya. Kalau ingin terus masuk lebih dalam, lanjutkan ke arah ini. Zhang Yi mengangguk. Baik, mari kita berangkat. Semua orang mengelilingi Zhang Yi. Rombongan yang berjumlah hampir 100 esper tingkat epsilon itu bergerak dengan megah, terbang menuju bagian planet eksperimen yang lebih dalam. Di wilayah lain, planet eksperimen, beberapa ribu kilometer di bawah tanah. Sebuah pasukan berpakaian putih yang memancarkan aura suci sedang bergerak maju dengan tenang. Setiap anggota tim mengenakan baju zirah putih bersih. Perpaduan sempurna antara teknologi dan agama membuat mereka tampak semakin suci dan khidmat. Dipimpin oleh Paus George Wiggins, hampir seluruh kekuatan tempur terkuat Gereja Junzheng berkumpul di tempat itu. Selain 4 ksatria suci terkuat, terdapat pula lebih dari 30 ksatria suci tingkat epsilon yang bermandikan cahaya suci. Mereka mengumpulkan keyakinan melalui bencana, sehingga memiliki jumlah pengikut terbesar di antara generasi ke-6, sekaligus kekuatan iman yang paling melimpah. Metode peningkatan kekuatan melalui bantuan kekuatan luar ini membuat jumlah esper tingkat epsilon mereka bahkan mampu menandingi beberapa negara terkuat di dunia. Dalam ekspedisi koridor langit berbintang kali ini, mereka menjadi salah satu wakil dari generasi ke-6 dan berpartisipasi dengan sangat rendah hati. George Wiggins duduk di atas sebuah kereta suci raksasa, sementara singgasana berwarna putih keemasan menopang tubuh mudanya. Kedua tangannya bertumpu pada sandaran kursi, bersandar santai di singgasana besar itu, dengan senyum tipis yang selalu tampak samar di wajahnya. Seolah-olah seorang dewa sedang memandang rendah dunia fana. Ambisi bangsa bintang sangatlah besar. Mereka berusaha meniru Tuhan yang Maha Kuasa, menciptakan suatu ras yang abadi untuk dijadikan budak mereka. Namun pada akhirnya, justru mereka sendiri yang mengalami kehancuran akibat ciptaan itu. Sebenarnya, dalam sistem Gereja Junzheng, tidak ada istilah Tuhan seperti itu. Istilah tersebut berasal dari terjemahan negeri-negeri timur. Kata God sendiri hanya merujuk pada dewa pencipta dalam mitologi mereka. Sayangnya, mereka pada akhirnya tetap akan gagal. Selama rentang waktu yang tak berujung, cita-cita yang tak pernah mampu diwujudkan oleh ras manapun itu, hanya Gereja Junzheng kami yang dapat mencapainya. Paus Wiggins memandang dunia logam, bawah tanah yang begitu megah di hadapannya, lalu menghela napas penuh perasaan. Di sampingnya, kardinal berjubah merah yang paling setia, Arnold Olive, menganggukkan kepala dan berkata dengan jujur, "Seluruh manusia dipenuhi dosa. Alasan mereka tidak mampu mencapai pembebasan adalah karena hasrat di dalam hati mereka terlalu kuat. Apabila mereka mampu melepaskan semua keinginan, seperti manusia generasi kedua yang rela mengorbankan diri dan bergabung dalam pemurnian yang mulia, barulah mereka dapat memperoleh keabadian." Benar. Wiggins menghela napas pelan. Semua makhluk hidup menderita, dan manusia terlalu bodoh. Hanya kitalah yang dapat menyelamatkan dunia ini, menciptakan mukjizat pembebasan yang belum pernah ada sejak alam semesta dilahirkan.
Tiba-tiba, seorang ksatria yang memimpin rombongan di barisan depan mendadak menghentikan langkahnya. Sepasang sepatu bot tempur putih bersih menginjak lantai logam yang dingin. "Tunggu!" Sebuah teriakan keras terdengar. Orang itu perlahan mengangkat kepalanya, memperlihatkan wajah yang begitu halus. Namun, sepasang mata hitamnya tampak sangat tajam. Terutama kedua alisnya yang agak tebal, bagaikan dua bilah pedang tajam yang tergantung terbalik. Dialah Jeanne d'Arc, salah satu dari 4 penunggang kiamat, Gereja Junzeng, sekaligus pewaris ksatria perang generasi kedua. Begitu mendengar suara Jeanne, seluruh rombongan langsung berhenti. Semua tatapan tertuju kepada sang santa yang memiliki keyakinan paling teguh dan sepenuhnya mewarisi kehendak ksatria perang generasi pertama. "Ada apa, Suster Jeanne?" Wiggins menopang dagunya dengan satu tangan sambil bertanya dengan nada tenang. Jeanne berkata, "Yang mulia Paus, di sekitar sini ada niat jahat para penghujat. Aku sudah mencium bau busuk mereka." Begitu kalimat itu diucapkan, seluruh orang langsung meningkatkan kewaspadaan. Olive mengayunkan tangan besarnya. Bentuk formasi perisai cahaya, bersiap untuk bertahan. Sejak mereka tiba di wilayah bintang ini, kejadian semacam itu sudah berkali-kali mereka alami. Karena itu, tidak seorang pun merasa terkejut. Mereka hanya bersiap kembali bertempur melawan monster-monster yang sangat sulit dibunuh itu. Saat tim-tim lain menghadapi boneka liar dengan susah payah, Gereja Junzeng memiliki cara mereka sendiri. Sebab orang-orang gereja adalah yang paling ahli dalam pemurnian. Terlebih lagi, di tangan George Wiggins masih terdapat pusaka suci yang diwariskan Gereja Junzeng selama bertahun-tahun, naskah asli Laut Mati. Suara gemerisik mulai terdengar, dari segala arah muncul suara-suara gaduh. Boneka liar dalam jumlah besar bermunculan dari lorong bawah tanah, dari saluran ventilasi di atas kepala, dan dari bayang-bayang yang tak diketahui asalnya. Jumlah mereka begitu padat hingga mustahil dihitung. Di tengah kerumunan boneka liar itu, sesosok makhluk humanoid berambut perak perlahan muncul. Rambutnya berdiri seperti duri landak, menjulur ke segala arah dengan liar. Wajahnya tertutup topeng logam berwarna perak gelap, sehingga rupa aslinya tidak terlihat. Namun, hanya dari tubuhnya yang nyaris sempurna saja, orang sudah dapat membayangkan bahwa wajahnya pasti sangat tampan. Tak peduli manusia dari zaman manapun, tampaknya mereka selalu memiliki standar kecantikan yang sama. Hal itu berasal dari hukum evolusi biologis. Bentuk paling sempurna yang dapat dicapai manusia melalui persaingan evolusi adalah seperti 4 penunggang bangsa Yihen. Aku adalah cahaya ilusi, salah satu boneka liar tipe 2. Cahaya ilusi berbicara dengan nada datar. Perjalanan kalian sebagai para pendatang akan berakhir di sini. Peradaban ini telah musnah dan sebentar lagi akan lenyap menjadi debu sejarah. Namun, sebagai penjaga terakhir dari eksperimen yang gagal ini, aku tetap harus menjalankan tugasku. Aku akan menguburkan kalian bersama planet ini di dalam alam semesta yang gelap. Saat melihat kemunculan cahaya ilusi, mata Jeanne memancarkan kewaspadaan yang serius. Boneka liar di hadapannya tampaknya berbeda dari boneka liar tak berakal yang pernah mereka hadapi sebelumnya. Apakah ini makhluk dengan tingkatan yang lebih tinggi? Jeanne mengayunkan tangan besarnya dan berteriak, "Pasukan ksatria suci, lindungi. Yang mulia Paus, serahkan makhluk ini kepadaku." Wiggins memandang cahaya ilusi yang tiba-tiba muncul itu dengan tenang, lalu mengingatkan, "Berhati-hatilah, Jeanne. Dia tampaknya bukan lawan yang mudah." Jeanne menganggukkan kepala. Dengan tangan kirinya ia mencabut sebuah senapan tombak berwarna perak. Sedangkan tangan kanannya menarik pedang ksatria 2 tangan yang panjang dari belakang pinggangnya. "Sebagai ksatria perang Gereja Junzeng, aku akan menghentikan perang dengan perang, serta menghukum segala dosa dan kenajisan." Senapan tombak di tangan kirinya diarahkan ke cahaya ilusi, sementara pelatuknya terus ditekan. Butiran-butiran peluru perak melesat keluar dari laras, dan dalam sekejap berubah menjadi bintang-bintang perak raksasa. Ratusan bintang memenuhi langit, lalu menyapu ke arah cahaya ilusi. Cahaya ilusi tetap berdiri di tempat tanpa bergerak sedikit pun. Sementara itu, lebih dari 1000 boneka liar telah meraung-raung di bawah komandonya,
dan menyerbu formasi perisai cahaya milik pasukan ksatria suci. Cahaya ilusi mengangkat tangan kirinya, lalu dengan santai menggunakannya untuk menahan peluru roh suci milik Jian. Sebuah bintang putih raksasa menghantam telapak tangannya. Namun, serangan itu hanya menimbulkan asap putih seperti api yang membakar sesuatu, disertai suara desisan. Alis cahaya ilusi sedikit terangkat. Oh, tampaknya ini adalah semacam kekuatan pemurnian yang memiliki sifat penyegelan. Sepertinya kau memang menganggapku sebagai makhluk jahat. Sudut bibirnya justru membentuk senyum mengejek. Pada zaman kami dahulu, ras-ras rendahan itu selalu menyebut kami sebagai dewa. Begitu kata-kata cahaya ilusi berakhir, tangan kanannya telah sepenuhnya menyerap semua peluru roh suci yang ditembakkan ke arahnya ke dalam tubuhnya. Pada detik berikutnya, ia membentangkan kedua lengannya. Cahaya yang tak terbatas meledak keluar dari tubuhnya. Seluruh ruang bawah tanah seketika berubah menjadi putih bersih. Bahkan, orang-orang tidak lagi mampu melihat satu sama lain dengan mata telanjang. Dan secercah cahaya ilusi itu melintas di dalam terang yang seolah abadi, lalu muncul tepat di hadapan Jin. Tangan kanannya yang dibalut zirah merapatkan dua jari bagaikan sebilah pisau, menusuk lurus ke arah pelipis Jin. Pada saat yang sangat genting itu, Jian mengangkat tangannya. Pedang besar dua tangan yang berat di tangan kanannya justru ia ayunkan dengan kelincahan luar biasa, menebas keras ke samping tubuhnya. Terang, adegan yang dibayangkan, yaitu lawannya terpental akibat tebasan itu, sama sekali tidak terjadi. Sebab, cahaya ilusi hanya menggunakan satu tangan untuk mencengkeram pedang besar dua tangan yang berat itu. Tak peduli seberapa besar Jian meledakkan kekuatannya, ia tetap tidak mampu melepaskan pedangnya dari cengkeraman cahaya ilusi. Kekuatanmu masih terlalu lemah. Cahaya ilusi memberikan penilaian singkat. Setelah menyerap peluru cahaya suci milik Jian, ia justru memperlihatkan atribut energi yang sama persis dengannya. Dari kedua matanya memancar dua sinar laser putih yang melesat lurus menuju kepala Jian. Tepat sesaat sebelum kepala Jian Dark hendak ditembus, terdengar suara seperti lembaran-lembaran buku yang dibalik. Berderak-derak bergema di udara. Dari tubuh Jian Dark, lembar demi lembar kertas tiba-tiba beterbangan keluar, membentuk sebuah dinding perisai yang tampak sangat tipis di hadapannya. Namun, dinding perisai itu justru berhasil menahan serangan jarak dekat Huan Guang. Semoga Tuhan melindungiku. Jian Dark sama sekali tidak gentar menghadapi musuh di depannya. Suaranya dipenuhi kesalehan yang mendalam. Dari dadanya memancar cahaya yang menyala terang. Salinan kitab Laut Mati milik 4 kesatria akhirnya menunjukkan kekuatannya pada saat yang paling genting. Yang ditampung di dalamnya adalah iman paling murni dari seluruh umat gereja Junzeng. Serangan yang gagal mengenai sasaran itu tampaknya membuat Huan Guang sedikit terkejut. Sebab indeks kemampuan orang di hadapannya hanya sedikit di atas 50.000 poin, jauh lebih rendah darinya. Teknik khusus semacam ini adalah kekuatan iman. Namun, tepat pada saat itu juga, cahaya abadi yang menyelimuti segala sesuatu tiba-tiba terkoyak oleh sebuah retakan raksasa. Segumpal api emas mendadak membelah ruang putih dari samping, lalu menyerbu ke arahnya. Pedang tajam itu langsung mengarah ke kepala. Huan Guang, pemimpin 4 kesatria wahyu, kesatria kematian, Kardinal Arnold Olip, mengejarnya sambil mengayunkan pedang suci api emas. Dengan tangan yang lain, Huan Guang langsung menahan pedang suci tersebut. Api berkobar membakar tubuhnya. Tubuh Huan Guang terus-menerus hancur, lalu beregenerasi, perlahan mulai beradaptasi dengan suhu tinggi pemurnian dari api itu. Namun, di matanya justru melintas secercah rasa penasaran. Pada tubuh kedua orang ini, terdapat semacam kekuatan penyegelan. Tetapi sesaat kemudian, di telinga Huan Guang terdengar suara tangisan. Tangisan yang dipenuhi belas kasih mendalam, seolah sedang mendoakan seluruh makhluk hidup di dunia, bergema tanpa henti di dalam benaknya. Secara samar, ia merasakan tubuhnya seolah diganggu oleh suatu kekuatan aneh, bagaikan rantai kutukan yang perlahan menggerogoti tubuhnya.
Ksatria Wabah, biarawati Pratap Lepnis, telah mengaktifkan kemampuannya, Ratapan Duka. Di sisi lain, ksatria terakhir dari 4 ksatria Wahyu, Ksatria Kelaparan Bukaman Goethe, dari tempat yang sangat jauh juga melancarkan kemampuannya terhadap Huan Guang. Gelombang telekinesis yang sangat kuat menyelimuti seluruh tubuh Huan Guang, seolah hendak membongkar struktur setiap sel di tubuhnya hingga menjadi unit yang paling dasar. 4 ksatria Wahyu menyerang secara bersamaan. Kekuatan yang mereka ledakkan ternyata sampai membuat Huan Guang merasa terkejut. Tubuhnya mulai terurai sedikit demi sedikit. Daging dan darahnya terlepas dari tubuhnya, beterbangan ke segala arah. Untuk pertama kalinya, Huan Guang tidak melanjutkan serangannya. Sebaliknya, ia berubah menjadi seberkas cahaya dan mundur jauh ke kejauhan. Ada yang tidak beres? Pada tubuh orang-orang ini terdapat kekuatan yang sangat aneh. Huan Guang perlahan menyipitkan matanya. Pada saat yang sama, pasukan besar Huang Kui telah menyerbu menuju formasi mereka. Para anggota Ksatria Kuil membentuk formasi perisai cahaya dan bertahan mati-matian di garis depan. Para prajurit perisai di antara mereka memegang perisai suci perak yang besar, membentuk sebuah lingkaran sempurna. Sambil melantunkan ayat-ayat kitab suci, kekuatan iman yang murni terus memancar dari tubuh mereka, membentuk sebuah tembok yang tak dapat ditembus, menghalau gempuran Huang Kui dalam jumlah besar. Yang Xingxin pernah menganalisis bahwa kekuatan iman gereja Junzheng maupun teknik pemanggilan dewa dan kerasukan dewa dari beberapa aliran di negeri Huaxu pada masa lalu, pada dasarnya mirip dengan bentuk hipnosis mendalam yang mampu membangkitkan potensi tersembunyi dalam diri seseorang. Saat ini Huan Guang berdiri di hadapan 4 ksatria. Ia melihat cahaya putih yang aneh memancar dari tubuh keempat orang itu. Itulah kekuatan iman. Namun Huan Guang telah menyaksikan tak terhitung banyaknya peradaban agama dan belum pernah sekalipun melihat iman seperti ini yang memancarkan keanehan yang tak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Secercah cahaya putih melintas di matanya. Ia bahkan dapat melihat sumber dari kekuatan iman itu. Di belakang mereka, pemuda yang tampak lemah dan duduk di atas singgasana itu sedang membalik halaman sebuah buku tua yang bahkan terlihat usang. Namun, kekuatan iman yang terkandung di dalam buku itu begitu luar biasa besarnya hingga membuat siapapun tercengang. Hanya dengan sekali pandang, pupil Huan Guang langsung menyusut tajam. Bagaimana mungkin ada kekuatan iman yang begitu pekat? Dunia ini seharusnya tidak memiliki kekuatan semacam itu. Siapa sebenarnya dirimu? Vikins bahkan tidak meliriknya sedikit pun. Ia hanya dengan tenang membalik halaman buku itu. Seluruh kekuatan iman yang telah dikumpulkan gereja Junzheng selama masa yang tak terhingga, semuanya berada di dalam kitab Laut Mati ini. Apakah kau ingin mencoba menyatakan perang terhadap seluruh gereja? Seiring halaman kitab Laut Mati terus dibalik, langit pun dipenuhi gema nyanyian suci yang megah. Seolah datang melintasi zaman yang sangat panjang, itu adalah pujian bagi Tuhan, sekaligus nubuat mengenai dimulainya kembali alam semesta dan berakhirnya siklus reinkarnasi. 4 ksatria hampir secara bersamaan membuka mulut mereka dan mulai melantunkan ayat-ayat suci yang tercatat di dalam kitab Laut Mati. Lihatlah, hari itu telah mendekat. Langit akan lenyap dengan suara yang dahsyat. Segala sesuatu yang berwujud akan dilebur oleh api. Kelaparan dan kematian akan menjalar ke seluruh bumi, dan penderitaan hidup serta mati akan menghancurkan semua makhluk. Mesias kami, Tuhan Sang Penebus, akan turun mengendarai awan. Dia akan memimpin umat pilihan keluar dari lembah bayang-bayang maut, melepaskan mereka dari belenggu reinkarnasi, dan membawa mereka memasuki kerajaan Tuhan yang mulia. Di sana tidak akan ada lagi ratapan, tidak akan ada lagi ketakutan. Yang ada hanyalah kedamaian dan peristirahatan abadi. Mereka terus melantunkan kidung itu, sementara tatapan mereka menjadi semakin penuh kesalehan. Cahaya suci menyelimuti tubuh mereka, membuat sorot mata mereka menjadi semakin teguh. Pada saat ini, keempat orang itu bahkan tampak seolah-olah adalah satu orang yang sama. Di dalam hati Huan Guang, samar-samar muncul firasat buruk.
Aku tidak boleh membiarkan mereka terus melantunkan doa ini. Dari mana sebenarnya datangnya peradaban sialan ini? Ia mengangkat kedua tangannya, seolah sedang menopang matahari, lalu mengangkat dua bintang raksasa berwarna perak ke langit. Dalam sekejap mata, kedua bintang itu berubah menjadi ratusan, bahkan ribuan bintang energi di cakrawala. Metode serangan yang digunakannya hampir sama persis dengan peluru Roh Kudus yang sebelumnya digunakan Jeanne d'Arc. Menggunakan cara lawan untuk melawan lawan juga merupakan salah satu metode bertarung Huang Kui. Karena siapapun tidak mungkin mampu sepenuhnya menahan kekuatan yang memiliki sifat yang sama dengan dirinya sendiri. Boom, boom, boom. Bintang-bintang memenuhi langit lalu berjatuhan, menghujani tanpa menyisakan satupun titik buta ke arah 4 kesatria kuil yang berdiri paling depan. Namun, pada saat itu juga, 4 kesatria wahyu akhirnya bergerak. Tangisan biarawati peratap menggema memenuhi seluruh ruang, berubah menjadi wabah yang mampu mengikis segala sesuatu, sekaligus melemahkan kekuatan setiap serangan. Di kedua mata bukaman Goethe, badai telekinesis terus bermunculan. Bagaikan merobek ruang, seluruh serangan yang menuju mereka dipelintir dan dialihkan ke tempat lain. Kedua orang itu menciptakan kesempatan untuk menyerang. Sedangkan yang benar-benar bertanggung jawab melancarkan serangan adalah kesatria kematian Arnold Olip dan kesatria perang Santa Jeanne d'Arc Bastardon. Olip mengusap bilah pedangnya dengan 2 jari. Dalam sekejap, lapisan api emas menyala membara di atas pedang itu. Hari penghakiman telah tiba. Api suci kerajaan surga mampu membakar habis seluruh kenajisan di dunia.